Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh kali ini kita dapat hadir di masjid melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebuah hadis yang berkaitan dengan sholawat, ya, keutamaan daripada sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali kita membahas hadis ini untuk memperdalam apa saja keutamaan daripada sholawat. Kami bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, kata Rasul,
Sesungguhnya orang yang istimewa bagiku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatah. Mereka orang yang banyak bersolawat atasku. Maksud daripada aula ini Bapak dan Ibu adalah ismu tafdil. Jadi ismu tafdil itu artinya apa? Lebih mulia, bisa kita katakan lebih mulia. Ya, al-murad bi kalimah aula ahakkuhum bi syafa'ati au bil qurbi min manzilati fil jannah. Jadi dalam kitab Bulughul Maram ini dikatakan makna daripada aula itu adalah ahakkuhum, orang atau mereka yang paling berhak. Ya. Jadi ahakkuhum bi syafa'ati, mereka orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Atau dapat juga diartikan ahakkuhum bil qurbi min manzilati fil jannah. Mereka orang-orang yang berhak mendapatkan kedudukan paling dekat denganku kelak di dalam surganya Allah. Nah, jadi daripada hadis ini ya, kita dapat mengambil dua keistimewaan daripada orang yang bersolawat atas Rasul. Yang pertama, kelak dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasul, di mana di saat itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat ya, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang paling dekat dengan Rasul kelak kedudukannya di dalam surga. Nah, ini adalah mereka orang-orang yang banyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, surah Al-Ahzab ayat 56 itu ada jelas perintah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Oleh karenanya Allah menyeru Bapak dan Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Menurut para ulama Bapak dan Ibu, diantaranya Ibnu Katsir ya rahimahumullah menjelaskan maksud daripada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersalawat untuknya. Jadi Allah mengabarkan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersalawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini itu Allah ingin memberikan berita kepada kita umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad, akan kedudukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah makhluk yang mulia, baik di langit maupun di bumi. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam bukunya Jalalul Afham, arti daripada ayat tersebut adalah bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersalawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang kedua Bapak dan Ibu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya saja bersalawat atas baginda Rasul, maka kenapa kita sebagai umatnya Rasul tidak bersalawat atasnya? Padahal apa? Kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak Bapak dan Ibu keutamaan dan keistimewaan umatnya Rasul ini. Umat Nabi Muhammad itu banyak sekali keistimewaan. Kenapa kita mendapatkan keistimewaan? Nah, itu semua tidak lain adalah karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak pendapat tentang pengertian salawat untuk Nabi, dan yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah. Maksud daripada apa yang dikatakan Abu Aliyah adalah sesungguhnya salawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang-orang yang bersalawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Jadi maksud daripada Allah bersalawat itu apa? Kepada baginda Rasul, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksud daripada Allah bersalawat itu apa? Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa? Ya, banyak orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dan ini adalah mengkhususkan dari rahmatnya yang bersifat umum. Pendapat ini diperkuat oleh Syekh Muhammad bin Usmaini. Nah, itu maksud daripada salawat. Adapun maksud daripada salam, karena di situ ada dua perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita ini diperintahkan dua hal Bapak dan Ibu dalam ayat itu. Yang pertama bersalawat, dan yang kedua adalah mengucapkan salam. Ya. Maksud daripada salam artinya adalah keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Karena dengan merangkaikan salam itu dengan salawat, maka kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan, dan terhapuslah apa yang kita takutkan. Jadi dengan salam, maka apa yang kita takutkan menjadi hilang dan bersih dari kekurangan. Dan dengan salawat, maka apa yang kita inginkan menjadi terpenuhi dan lebih sempurna. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsmaini. Jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu. Jadi salawat itu hendaknya dibarengi dengan salam. Ya. Jadi sebagaimana apa yang kita lakukan di awal tadi, ya, kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita mengucapkan salam dan kita pun bersalawat. Ini apa? Biar sempurna. Hukum salawat untuk Nabi tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita ini diperintahkan untuk bersalawat atas baginda Rasulullah? Ya. Hukum salawat untuk Nabi. Apa hukumnya? Karena dia ada perintah, adalah perintah, maka tentu ya dianjurkan Bapak dan Ibu. Jadi usi nafsi wa iyyakum, segala sesuatu yang dianjurkan atau segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu tentu ya ada kebaikan di dalamnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat? Nah, berarti apa? Ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimana segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada kita hamba-hambanya tentu ada keburukan di dalamnya. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada kita sesuatu itu pasti ada kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, bagaimana, apa sikap kita dalam menanggapinya? Tentu lebih baik kita kerjakan. Karena apa? Kita akan mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi kalau ada perintah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ada keistimewaan yang akan kita dapatkan. Maka kalau kita tidak mengerjakannya, sungguh kita akan merugi. Tapi kalau seandainya ada larangan daripada Allah ataupun dari Rasulnya, yang perlu kita ketahui pasti ada kemudorotan di dalamnya. Sehingga apa sikap kita terhadap hal itu tentu adalah berusaha untuk menjauhinya. Bahkan ya sama sekali kita tidak mendekatinya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sudah ada perintah daripada Allah dan sudah ada hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan hal tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Ya, alangkah beruntungnya kita ketika kita mampu untuk mengistiqomahkan, mendawamkan ya, bersalawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu-waktu yang disunahkan ataupun dianjurkan dalam membaca salawat dan salam untuk baginda Rasul. Jadi ada waktu-waktunya Bapak dan Ibu. Di antaranya yang pertama adalah sebelum berdoa. Ini sebagaimana hadis ya yang kita pernah bahas tentang berdoa. Ya, dalam sebuah hadis Fadalah bin Abid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersalawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Apa kata Rasul? Idza shalla ahadukum falyabda bitamhidillah wathana alaihi. Thumma yusalli ala nabi thumma liyad'u ba'da bima sya. Artinya, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak bersalawat kepada Rasul ketika ia berdoa, kata Rasul, ia adalah orang yang tergesa-gesa. Ya, orang yang tergesa-gesa. Jadi dianjurkan kita untuk bersalawat, salah satunya adalah sebelum berdoa.
Kemudian dalam hadis yang lain atau dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u mahjub hatta yusalliyad da'i 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Bapak dan Ibu, doa kita itu tidak diangkat. Ya, tidak diangkat ke hadapan Allah sampai kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya salah satu cara ataupun adab agar doa kita itu dapat diijabah oleh Allah, sebagaimana apa yang kami katakan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ya adalah dengan bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita puji Allah, kemudian setelah itu kita bersolawat atasnya. Ibnu Atha berkata, doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil. Jadi doa itu dapat diibaratkan ya seperti sesuatu yang terbang. Kalau yang terbang itu Bapak dan Ibu tentu ada sayapnya. Kemudian kapan ia terbang? Kalau sempurna, maka insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah. Adapun rukun-rukun adalah, ini rukun-rukun dalam doa, menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kekhusyuan dan ketergantungan hati kepada Allah. Sayap-sayapnya adalah jujur, waktu-waktunya adalah di saat sahur, dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi waktu bersolawat itu satu, sebelum berdoa. Kemudian waktu yang kedua, yang dimana kita dianjurkan untuk bersalawat atas baginda Rasul, adalah ketika menyebut atau mendengar dan menulis nama beliau. Ya, ketika kita menyebut nama beliau ataupun mendengar ada yang mengatakan nama beliau, menulis nama beliau, maka di saat itu pula lah kita dianjurkan untuk bersalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragma an fi rajulin dzukirat indahu falam yusalli alayya." Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersalawat untukku. Ya. Jadi celaka, maksud daripada celaka itu apa Bapak dan Ibu? Tidak beruntung bagi mereka orang-orang yang ketika mendengar nama Rasul disebut, kemudian ia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga dikatakan dalam hadis yang lain, dikatakan orang yang paling pelit itu adalah mereka orang-orang yang ketika nama Rasul itu disebut, kemudian mereka tidak bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang paling kikir, yang paling pelit menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waktu yang lain yang dimana kita dianjurkan untuk bersalawat adalah pada hari Jumat. Dalam hadis dikatakan dari Auf bin Auf berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdala ayyamikum yaumal jum'ah, fa'akthiru alayya minas shalah fi." Fa inna salatakum ma'rudah alayya, kata Rasul. Sesungguhnya
di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Nah, ini hari Jumat Bapak dan Ibu, maka ya itu ada amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Salah satunya amalan-amalan sunnah di hari Jumat itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sedikit kita lihat ya, banyak orang yang ketika berada di hari Jumat itu mereka bergegas ke masjid, kemudian di masjid tidaklah mereka gunakan waktu itu untuk tidur, tetapi digunakannya waktu itu untuk beribadah. Bahkan ada yang bersolawat ya, dengan berbagai macam ibadah-ibadahnya. Di antara ibadah-ibadah yang dilakukan itu adalah dengan memperbanyak solawat. Bahkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada juga di antara jamaah ini yang rutin ya, yang selalu saya lihat itu setiap hari Jumat, karena sekarang masa era zaman now ya, masa digital, itu WhatsApp-nya, IG-nya, Instagram-nya dan sebagainya itu terus mengajak orang-orang untuk bersalawat. Nah ini Masya Allah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat ya, karena sekarang sudah masa canggih, diingatkan orang-orang itu, diingatkan ketika sudah dari Kamis malam itu, Kamis malam Jumat itu biasanya ada notifikasi masuk di dalam WhatsApp saya, ayo perbanyak sholawat, atau disebutkan juga amalan-amalan hari Jumat. Itu Bapak dan Ibu, kalau kita mengingatkan seperti itu, maka kita pun akan mendapatkan keutamaan atau keistimewaan daripada apa yang dikerjakan oleh orang yang kita ingatkan. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ya, untuk seseorang, maka ketika orang itu mengerjakan kebaikan itu, falahu mithlu ajri fa'ilih, ia pun akan mendapatkan keistimewaan atau balasan sebagaimana apa orang yang melakukan. Jadi tidak mengapa Bapak dan Ibu kita saling mengingatkan ya. Ketika masuk hari Jumat, dari Kamis malam Jumat sudah di-share, ayo perbanyak sholawat. Atau juga ada yang menge-share itu biasanya, sudahkah membaca surah Al-Kahfi hari ini? Jadi mohon maaf, bukan status banjir saja yang disibukkan. Ini kita semalam banjir ya. Kalau kita lihat media sosial itu Bapak dan Ibu, wah itu di mana-mana pembelahan banjir, padahal banjirnya ya banjir rob, banjir tahunan, banjir ya bulanan yang sebagaimana kita ketahui. Alhamdulillahnya apa? Kita ini walaupun banjir Bapak dan Ibu masih harus bersyukur. Banjir di Tembilahan ini tidak sama dengan banjir-banjir di tempat yang lain. Kalau kita banjir paling-paling 2 jam, 3 jam setelah itu surut. Nah, coba kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah oleh Allah. Nah, jadi usia nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu, ini baru banjir semalam itu sudah ada beberapa orang yang mengeluh. Setelah ini bersih-bersih rumah lah, mengeluh. Padahal apa? Banjirnya baru banjir seperti itu Bapak dan Ibu. Maka tetap apapun yang kita terima, syukuri. Ya, alhamdulillah bersyukur kita banjir di Tembilahan, banjir rob, banjir yang dapat surut dalam hitungan jam. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita senantiasa mengajak orang-orang kepada kebaikan. Nah, cobalah nanti ketika hari Kamis malam Jumat di-share, kita punya kawan atau di media sosial kita atau di segala media-media sosial kita yang kita miliki, ajak orang-orang untuk beribadah, ajak orang-orang untuk bersalawat. Nah, apabila ada orang yang melakukannya dikarenakan kita mengingatkan,
maka sesungguhnya kita pun akan mendapatkan keistimewaan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara salawat kepada baginda Rasul? Ini ulama mengatakan yang utama adalah dengan menggandengkan salawat dan salam bersama-sama. Jadi tidak cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, digandengkan dengan salam Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, digandengkan. Dengan harapan apa? Agar doanya dapat dikabulkan oleh Allah. Inilah bentuk salawat dan salam untuk beliau. Nah, ini ada hadis Bapak dan Ibu. Salah seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasul, kami telah mengetahui bagaimana kami memberi salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersalawat untukmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Dari Abu Hamid As-Sa'id radhiyallahu anhu berkata, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat untukmu?" Beliau menjawab, "Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah, kedua hadis ini menunjukkan bentuk salawat yang sempurna untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen sempurna Bapak dan Ibu, sebagaimana dalam tahiyat kita itu ya. Nah, itu adalah ucapan salawat yang sempurna. Tapi kalau itu menurut kita kepanjangan, maka bisa saja kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sedikit ya, kita membahas tentang keutamaan daripada salawat kepada Rasul. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati." Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali, kemudian di sore hari juga 10 kali, maka adrakathu syafa'ati, ia berhak mendapatkan syafaat atas diriku, kata Rasul. Jadi kalau dalam setiap harinya itu Bapak dan Ibu, itu kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasul pagi hari 10. Hitungan pagi hari itu kapan? Mulai daripada subuh ya sampai menjelang zuhur, itu masih dikatakan pagi. Tapi alangkah lebih baiknya ya setelah sholat subuh, sebagaimana apa yang kita lakukan saat ini, sembari kita beriktikaf mendengarkan pengajian, kemudian kita pun bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali saja. Ya, maka adrakathu syafa'ati, kata Rasul, ia adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Itu baru 10 kali Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan, bagaimana jikalau seandainya lebih kami melakukan daripada 10 kali? Tentu jawabannya adalah tentu lebih baik Bapak dan Ibu. Karena apa? Dalam amalan itu, dalam amal ibadah itu, kita memakai kaidah, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Barang siapa yang banyak mengerjakan, maka banyak pula keutamaan dan keistimewaan yang akan ia peroleh. Begitu juga di sore hari. Sore hari itu hitungannya kapan? Mulai daripada setelah sholat asar sampai ya, malam hari itu masih dapat dikatakan sore.
Maka ada amalan, di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan di pagi hari dan sore hari itu adalah zikir pagi dan zikir sore. Ya, zikir pagi dan zikir sore. Nah, itu dapat kita lakukan. Karena apa? Di dalam zikir pagi dan zikir sore itu ada ya ucapan atau salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, dikatakan zikir pagi dan zikir sore bagi seseorang itu sebagai tameng, ya tameng. Tameng itu adalah penangkal. Jadi kan kita ini usinafsi wa iyyakum tidak pernah tahu apa yang akan mengenai kita. Ya. Maka bagaimana caranya kita menangkal segala keburukan-keburukan yang akan mengenai kita? Nah, itu salah satu caranya adalah dengan merutinkan zikir pagi dan zikir sore hari. Ketika kita ingin meminta perlindungan daripada Allah, ingin istilahnya membuat tameng pada diri kita di pagi hari, maka itu kita disunahkan untuk membaca zikir pagi. Waktunya kapan? Setelah sholat subuh sampai siang hari. Nah, ketika kita menginginkan perlindungan daripada Allah diri kita di sore dan malam hari sampai subuh, maka amalkanlah zikir sore. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah waktunya tidak lama kalau kita rutinkan itu Bapak dan Ibu, kurang lebih 10 menit. Ya 10 menit, apalagi kalau kita sudah menghafalnya. Kalau kita sudah hafal dimanapun kita, misalnya di dalam kita berkendaraan pun sekalipun, ya, yang penting kita dapat khusyuk ketika itu, ya insya Allah itu akan sudah menjadi tameng bagi diri kita. Nah kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaiha biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nah, ini sebagaimana apa yang kami katakan pada pertemuan yang lalu. Maksud daripada Allah bersalawat atas diri kita itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa membersamai kita. Ya, apapun yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kiranya ya pembahasan kita tentang sholawat. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui keutamaan waktu-waktu, kemudian cara bersalawat kepada baginda Rasul, makna daripada salawat dan salam atas Rasul dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Ini saja dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi
ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم وعمرا طويلا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا عليك يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.